Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami mengenai analisis pengaruh getaran terhadap konsentrasi kerja. Eh, Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama saya Fahli Ibrahim Atorik, NIM 49. Saya Niko Akbar, NIM 71. Saya Radiatlah Belandara, NIM 78. Yang pertama adalah latar belakang. Ada banyak faktor yang memengaruhi konsentrasi. Salah satu di antaranya adalah kondisi lingkungan fisik, dalam hal ini yaitu getaran. Banyak pekerja yang dalam keseharian mengalami getaran pada saat bekerja. Misalnya pekerja pengeboran, supir, dan sebagainya. Tubuh membutuhkan energi untuk menetralkan getaran. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dini, juga dapat mengganggu konsentrasi kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana getaran dapat memengaruhi konsentrasi dan adakah perbedaan antara getaran yang bersifat kontinu dengan getaran yang bersifat mendadak. Kemudian ada atasan teori, ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Fokus perhatian dari ergonomi ialah berkaitan dengan erat dengan aspek manusia dan lingkungan kerja. Pendekatan ergonomi akan ditekankan pada penelitian kemampuan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental, psikologis dan interaksinya dalam sistem manusia mesin yang integral. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna tidak luput dari kekurangan dalam arti kata segala kemampuannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Getaran mekanis dapat diartikan sebagai getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat mekanis yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Beberapa formula statistika disusun berdasarkan asumsi tertentu. Kemudian pengujian distribusi normal bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Dan yang terakhir adalah uji homogenitas yang digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis dengan regresi variansinya relatif kecil. Selanjutnya, metode penelitian. Skenario penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Diawali dengan uji hipotesis untuk mengetahui adanya pengaruh getaran terhadap konsentrasi pekerja. Dalam hal ini akan dihitung berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan pekerja. Parameter yang akan diteliti yaitu skala getar dan jenis getaran. Hasil yang diperoleh diuji normal dan diuji homogenitas untuk selanjutnya diolah dengan menggunakan statistik non-parametrik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Diawali dengan persiapan uji model fisik. Dalam hal ini, yaitu pembuatan lantai getar dan pembuatan skenario pekerjaan, yaitu tanpa getaran, getaran 8 Hz, getaran 10 Hz, getaran 13 Hz, dan getaran yang muncul tiba-tiba. Selanjutnya dilakukan pemilihan responden dan pengumpulan data dari hasil uji getaran terhadap konsentrasi responden. Jumlah kesalahan tiap skenario dihitung dan diuji kenormalan serta homogenitasnya. Selanjutnya dilakukan uji statistik non-parametrik dengan menggunakan program statistik IBM SPSS 21. Dari hasil pengolahan data dapat dianalisa hubungan antara getaran dengan konsentrasi. Hasil pembahasan. Baik, yang pertama adalah perancangan lantai getar. Dapat dilihat tampak atas dan tampak samping. Kemudian berikutnya adalah spesifikasi lantai getar, ada panjang, lebar, tinggi, beban, motor, NCB, dan ketinggian pegas. Berikutnya, pembuatan skenario pekerjaan. Terdapat beberapa faktor-faktor dapat dilihat seperti di layar, dan warna-warna digunakan. Selanjutnya merupakan poin pengujian getaran yang bersifat kontinu.
Jumlah responden 30 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Untuk jumlah kesalahan pada skenario 1, 2, 3, 4 dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, poin perbandingan skenario 1, 2, 3, dan 4 dapat dilihat di tabel. Terdapat test of homogeneity of variance, descriptive static, ranking, test statistik. Dari hasilnya, menggunakan program SPSS diketahui bahwa hasil uji Friedman FR yaitu 19,978, dan di sini mendapatkan hasil bahwa getaran akan memenuhi konsentrasi kerja. Selanjutnya adalah perbandingan skenario 1 dan 2. Berikut adalah struktur hipotesisnya. Kemudian dilakukan test of normality, test of homogeneity of variance, ranks, dan juga tes statistik yang dapat dilihat di layar. Keputusan hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 1 dengan skenario 2. Kemudian adalah perbandingan skenario 1 dan 3. Struktur hipotesis dapat dilihat di layar. Kemudian dengan cara yang sama, yaitu melakukan test of normality, kemudian test of homogeneity of variance, ranks, serta tes statistik yang dapat dilihat di layar, sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H0, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 1 dengan skenario 3. Kemudian ada perbandingan skenario 1 dan 4. Berikut adalah struktur hipotesisnya menggunakan cara test of normality, test homogeneity of variance, kemudian ranks, dan tes statistik. Sehingga keputusan hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1, yang berarti terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 1 dan skenario 4. Kemudian ada perbandingan skenario 2 dan 3. Terdapat tes of normality, tes of homogeneity of variance, ranks, dan tes statistik. Tabel dapat dilihat di layar berikut. Sehingga keputusan hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1, yang berarti terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 2 dengan skenario 3. Selanjutnya, poin perbandingan skenario 3 dan 4 berikut merupakan struktur hipotesisnya dengan cara yang sama, yaitu test of normality, test of homogeneity of variance, ranking, dan tes statistik. Untuk keputusan hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 3 dan skenario 4. Lanjut ke perbandingan skenario 2 dan 4, berikut merupakan struktur hipotesisnya. Kita masuk ke test of normality, test of homogeneity of variance, ranking, tes statistik. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan hipotesis adalah menerima H0, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 2 dengan skenario 4. Selanjutnya adalah pengujian getaran yang bersifat mendadak. Jumlah responden ada 48 yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Jumlah kesalahan skenario ditunjukkan di bawah ini. Kemudian ada perbandingan skenario 1 dan 5. Struktur hipotesisnya dapat dilihat di layar. Kemudian dilakukan test of normality, test of homogeneity of variance, ranks, dan yang terakhir adalah tes statistik. Dapat ditarik kesimpulan, keputusan hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 1 dengan skenario 5. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa getaran memengaruhi jumlah kesalahan. Kemudian ada perbedaan skenario 3 dan 4. Kemudian ada struktur hipotesisnya seperti berikut. Kemudian ada test of normality, test of homogeneity of variance, kemudian ranks, tes statistik. Dapat tarik kesimpulan, hipotesis adalah menolak H0 dan menerima H1, yang berarti bahwa terdapat perbedaan antara jumlah kesalahan skenario 3 dengan skenario 5.
Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa getaran yang sifatnya mendadak akan mempengaruhi konsentrasi pekerja, karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah kesalahan. Untuk getaran yang bersifat kontinu lebih baik dibandingkan getaran yang bersifat mendadak, karena menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Untuk pengembangan jurnal ini, kita mungkin menyarankan untuk menggunakan metode yang lain seperti NASA-TLX. Karena dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat mengetahui lebih detail mengenai beban kerja mental yang dirasakan oleh para pekerja. Berikut merupakan saran pengembangan dari kami. Berikutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Ada kesimpulan ataupun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik atas sebagai berikut. Getaran dapat mempengaruhi konsentrasi pekerja. Frekuensi getar sampai batas maksimum kurang lebih 13 Hz belum mempengaruhi konsentrasi pekerja. Selain itu, getaran yang terjadi secara mendadak lebih mengganggu konsentrasi pekerja dibandingkan getaran yang terjadi secara kontinu. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, di masa mendatang, perlu ada penelitian lanjutan untuk mengetahui ambang batas maksimum getaran dan tidak mengaruhi konsentrasi. Sebelum hal ini dilakukan, perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan terhadap rantai getar yang sudah ada dan untuk mendapatkan getaran yang lebih stabil. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan awal sebelum dilakukan pengambilan data untuk mengetahui kesimpulan responden dalam melakukan pekerjaan. Dan perlu dilakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui dengan tepat waktu belajar yang dibutuhkan responden dalam mengenal warna yang ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.